Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan video kemarin ya, yang part 1 itu kita membahas kenapa servis AC itu relatif mahal dan kami mencoba untuk membongkarnya sendiri, apakah worth it atau tidak. Nah, ini adalah video part 2. Part 1-nya bisa kalian tonton, dan kemarin itu sampai di pembersihan kondensor. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pembersihan evap dan sampai pemasangannya sampai selesai, sampai tuntas. Nah, di part 1 itu kemarin sempat ada kejadian unik, yaitu saluran AC kami sempat meledak. Kenapa meledaknya? Bisa kalian tonton di part 1 dulu. Kami akan melanjutkan video ini sampai di pembersihan evap dan nanti selesainya gimana? Apakah berhasil atau tidak? Yuk kita lanjut. Langkahnya hampir sama dengan pembersihan kondensor, yaitu menggunakan 3 bahan kimia tadi: bensin, thinner, dan metil tauson. Masukkan barang-barang ini ke dalamnya dan bersihkan menggunakan kompresor satu demi satu. Setelah selesai, tiriskan dan biarkan kering terlebih dahulu. Selanjutnya kami lanjut pembersihan rumah evap dan blower. Untuk membersihkan ini, semprot saja blower menggunakan kompresor. Dan kita bisa menggunakan air sabun untuk membersihkan rumah evap dan keringkan dengan lap. Setelah dibersihkan, kita akan merakit evapnya ke rumah evap. Tapi sebelum itu kita cek kebocoran evap ini, karena yang sering bocor itu di kisi-kisi evap ini. Dan kami akan memasang expansion valve-nya, karena sambungan antara expansion valve dan evap ini juga rawan bocor, dikarenakan di sini adalah pusat perubahan tekanan besar dari kompresor, yaitu 100 PSI ke kisaran 40 PSI. Cek seal yang ada di dalamnya dan jika sudah jelek diganti. Jangan lupa gunakan pelumas refrigeran untuk melindungi sealnya biar tidak lecet. Nah, harga expansion valve itu beragam ya, tergantung mereknya. Ada yang 75.000 sampai 700 ribuan. Kami pernah lihat di marketplace yang harga 75.000 itu tanpa merek, polosan. Nah, sepertinya punya kami yang lama ini juga polosan. Gak ada merek dan tulisan-tulisannya sama sekali. Ini kondisinya kenapa harus ganti. Endapan kerak ini tidak bisa dibersihkan dan hampir melukai beberapa bagian dan membuat klep ekspansinya ngelos, sehingga tekanan udara yang masuk evap masih tinggi dan tentunya suhunya juga masih tinggi. Dan yang kami beli adalah merek Denso lokal, aka Denso Coolgear, dengan harga 120.000. Murah saja tapi sudah teruji. Yang asli Denso Jepang itu harganya 700 ribuan. Wow, kalau kalian mampu untuk membelinya silahkan beli yang itu saja. Nah, untuk pengecekan kebocoran simpel saja. Siapkan ember besar berisi air dan beri tekanan dengan kompresor. Tutup salah satu lubangnya dan lihat apakah ada buih-buih udara atau tidak. Alhamdulillah evap kami aman, tidak ada kebocoran sama sekali, meski ada jejak-jejak luka masa lalu di bodi evap ini. Alhamdulillahnya nggak sampai bocor, mungkin bengkel sebelumnya agak BDSM ya. Sayang sekali. Kemudian semprot dengan kompresor biar sisa air cepat kering. Nah, sekarang kita rakit rumah evapnya. Usahakan sangat hati-hati karena evap ini barang ringkih karena bahannya dari aluminium. Nah, setelah perakitannya selesai, saatnya kita memasangkannya ke dalam kabin mobil. Tapi sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu menggunakan kompresor.
Langkah pertama pemasangan rumah EVAP ini dari bawah. Agak susah memang dan sangat harus berhati-hati karena di bagian ini banyak kabel dan ECU mobil. Nah, ini mungkin waktunya bilang senggol dikit ngaruh guys ini. Nah, lihat ini guys. Ini adalah ECU mobil kami. Di sini tempatnya. Agak riskan ini kalau kepancal. Kebayangkan kalau ECU-nya malfungsi. Aduh. Pokoknya santai dan perlahan. Makanya jika tidak ingin resiko seperti ini, serahkan saja ke bengkel AC. Setelah rumah EVAP terpasang, kita cek perbahutannya satu persatu. Dan inilah rahasia kami. Baut-baut ini kami kumpulkan ke dalam plastik seperti ini dan kami kasih tulisan supaya tidak lupa dan bisa kembali seperti semula. Nggak jarang kan kita kalau masang sesuatu itu bautnya beranak guys. Kadang sisa 1, 2, bahkan 3 atau lebih. Kita menyimpan baut itu dengan plastik seperti ini ya, karena nggak punya kotak-kotak, dan kalau pakai kotakan itu bisa lompat, tumpah atau gimana. Ini kalau ini aman. Ini baut EVAP saya sendirikan, jadi nggak bakal ketuker. Setelah perbautannya selesai, kita lanjut ke persoketan. Tak ada yang sulit di bagian persoketan ini karena soket-soket ini hampir semuanya berbeda, jadi gampang mengembalikannya. Yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian agar tidak ada kabel yang rusak atau putus. Sudah terpasang. Setelah persoketan selesai, kita lanjut ke pemasangan perjaluran AC dan dilanjutkan dengan pemasangan dashboard bawah, dashboard tengah, dan konsol-konsol lain sampai selesai.
Proses di dalam kabin kami hentikan sampai di sini dulu karena kami akan beralih ke bagian ruang mesin. Dan kenapa dashboard atas belum dipasang? Karena kami akan mulai memasang saluran sirkulasi freon AC dan perlu mengecek kebocorannya di setiap sambungan, termasuk yang paling krusial yaitu di dalam kabin. Beralih ke ruang mesin, kami memulai dengan membersihkan sisa-sisa minyak dan kotoran yang ada. Setelah itu kami pasang kondensor AC berikut saluran-saluran pipanya. Di dalam sambungan saluran AC ini semua menggunakan seal yang kami ganti baru. Dan tidak lupa mengolesi pelumas sebelum memasangnya. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah pentil AC. Kami ganti pentil AC ini dengan yang baru di low dan high-nya. Nah, setelah semuanya terpasang, kami akan mengecek apakah ada kebocoran di saluran AC ini dengan cara memberinya tekanan udara sebesar 80 sampai 120 PSI. Ini kita isi angin sekitar 70 PSI. Kita diamkan seharian ya. Nah, belum sampai 1 jam, kebocoran pertama pun muncul dari seal dekat kompresor. Terlihat dengan jelas kebocoran saluran AC dari metode ini. Memang sih, kami lupa mengganti seal bagian ini. Dan mari kita langsung ganti. Setelah pergantian seal selesai, kita ulang metode pengisian tekanan. Sekaligus kami cek apakah ada kebocoran di bagian pentilnya. Nah, ini pentilnya udah kita coba kasih cairan dan insya Allah aman ya, tidak berbuih. Proses pengecekan kebocoran dengan tekanan kami tunggu sekitar 2-3 jam. Nah, ini cocok untuk kami istirahat sambil makan siang. Dan setelah yakin tidak ada kebocoran lagi, kami lanjut ke proses selanjutnya. Oh iya, pengecekan juga kami lakukan di dalam kabin, yaitu saluran yang menuju evap. Cuma lagi-lagi terlewat, tidak terekam. Maklum, kami belum punya asisten, apalagi kameramen. Melakukan semuanya sendiri. Nah, proses selanjutnya kami membuang udara bertekanan tadi dan melepaskan seluruh perlengkapan manifold dan berlanjut memasang kipas radiator dan mengisi air radiator. Karena proses di ruang mesin harus dibereskan dulu sebelum mengisi freon kembali.
Nah, setelah urusan ruang mesin selesai, kita kembali ke dalam ruang kabin untuk mengembalikan ini semua. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk para pemula. Jangan coba-coba memasang aki terlebih dulu, apalagi menstarter dengan kondisi seperti ini. Sangat berbahaya karena kebanyakan pemula seperti saya sering berpikir, apa cek mesin dulu ya, nyala apa enggak. Sekali lagi, jangan. Mari kita pasang head unit, soket-soket, dan sensor-sensor di atas ini, termasuk dalam hal ini airbag. Nah, lihat kabel kuning yang menjuntai dari upper dashboard itu. Itu adalah kabel airbag. Salah-salah bisa meledak. Kan nggak lucu ya kan? Oke, semua komponen di bawah dashboard ini sudah selesai. Tinggal satu, yaitu speedometer. Kita akan pasang speedometernya dan setelah itu mencoba menghidupkan mesinnya. Oke, bismillah ya. What is that? Nah, mesin hidup dengan normal dan tidak ada tanda-tanda cek engine dan lain-lain. Amit-amit ya. Oke. Nah, sedikit cerita, di speedometer kami ini ada sedikit error, yaitu jarum suhu mesin. Ini sepertinya terlalu jengat guys. Tadi sebelum kontak on aja udah segini. Nantilah kami akan perbaiki lain waktu. Nah, jangan lama-lama menghidupkan mesinnya karena kita akan lanjut mengisi freon AC. Sebelum beralih ke freon, kita rapikan cover speedometer dan mencoba head unit dan audionya. Apakah sudah connect dengan baik apa belum? Setelah itu kita pasang perintilan-perintilan ini seperti kisi-kisi AC yang ada di tengah dan sebelah kiri dan kanan. Pasang dengan hati-hati biar bisa presisi seperti semula. Nah, sudah rapi bukan? Oh iya lupa, cover pilar A-nya belum. Mari kita pasang. Hampir kembali seperti semula. Nah, tibalah saatnya kami melakukan pengisian freon. Kami vakum dulu dengan alat sederhana kami yang kami bikin dari kompresor freezer. Kenapa harus divakum? Freon adalah zat yang bersifat stabil dalam perubahan suhu. Tidak memuai jika panas dan tidak membeku jika terlalu dingin. Beda dengan udara bebas. Udara bebas mengandung air, dan air bisa membeku. Pembekuan di dalam saluran AC kerap terjadi dan bisa menyumbat sirkulasi kinerja freon. Inilah tujuan pemvakuman karena bisa membuang semua udara dari dalam saluran AC. Nah, di sini cairan metil tauzon itu sangat membantu ya, karena sifat dari cairan metil tauzon itu mengikat udara dan air. Setelah pemvakuman selesai, kami siapkan oli refrigannya. Yang kami gunakan ini adalah campuran dari oli ND8 dan oli refoil hijau dengan perbandingan 50-50. Saya kurang tahu juga detailnya seperti apa, tapi ini saran dari teman yang tukang AC. Katanya oli refoil hijau itu lebih kental dan lebih cocok buat mobil tua. Dicampur dengan ND8 supaya tidak terlalu kental. Kami pakai 80 mili, jadi masing-masing oli 40 mili. Nah, untuk pengisian freon sendiri sudah pernah kami bikin tutorialnya di video terdahulu. Teman-teman bisa cek di sini. Di sini kita bisa lihat ya, freon yang masih berwujud cair masuk ke dalam saluran AC, terlihat dari side glass manifold ini.
Di awal pengisian tekanan memang belum stabil. Tunggu sampai stabil dan setelah itu hidupkan mesinnya supaya kompresor bekerja. Jadi untuk settingan mobil Altis ini satu kaleng tidak cukup ya. Butuh tambahan 1/4 untuk mengejar low pressure-nya di angka 30 PSI. Jadi kami buka satu kaleng lagi. Nah untuk high press-nya sayangnya saya lupa menampilkan karena kami keburu copot selangnya untuk fokus ke pengisian. Yang jelas high press-nya ada di angka 150 PSI-an. Ini penting soalnya jika di bawah 120 PSI AC akan kurang dingin karena kinerja expansion valve-nya berarti ngelos dan gagal merubah freon menjadi kabut. Nah setelah kita tambah satu kaleng ini sudah ya masuk 30 PSI. Mari kita masuk kabin untuk mengukur suhunya. Oke. Termometernya 20 aja. Temperaturnya 33 20. Oke. Sesuai. Saya nanti lihat ya. Bisa turun sampai berapa derajat. Kok malah naik? Oke. Ini suhunya masih turun terus. Ini belum cut off ya. Masih turun terus. Dapat 7,8. 7,7 masih turun terus. Di settingan 20 derajat. Kita tunggu sampai cut off. .8 6,3. Waduh sampai ngembun kameraku. Kameranya sampai ngembun guys. Ngembunnya di dalam lagi. Terus gimana ini? Kameranya ngembunnya di dalam. Ngeri banget. Teflon hilang. Ini belum cut off, masih turun terus. Nah, udah cut off. Dapat suhu 4,6. Nanti di cut off kedua biasanya lebih rendah lagi. Ini masuk lagi. Naik lagi dia. Ini. Wah iya, dingin banget ini. Mati sepol. Ini kita tanpa gimmick ya. Tanpa disemprot-semprot air. Kadang tuh ada yang ngetes AC tuh kondensornya itu disemprot air biar tambah dingin, bahkan disemprot es. Ini enggak ya, mungkin tadi ya dapatnya 4, berapa tadi ya, 4,6. Ini udah di kisaran 6 derajat lah rata-ratanya. Kita naikkan ya, biasanya saya ngasih tuh segini ya, 22 kadang. Nah seperti itulah prosesnya ya. Jadi untuk kalian tahu, proses DIY membongkar AC ini sendiri full itu
ternyata lama sekali, yaitu kami membutuhkan waktu 3 minggu. Wow, hampir 1 bulan. Nah, kenapa kok sampai selama itu? Nah, 1 bulan mobil kami nggak kemana-mana, nggak hidup. Itu karena kami juga ada kesibukan lain, yaitu kerja. Dan rata-rata kami mengerjakannya itu hari Sabtu Minggu. Jadi kalau bisa dikatakan efektifnya itu 4-5 hari. Makanya kalau nggak punya waktu luang dan nggak ingin mengorbankan hari libur Anda, dan juga puyeng memikirkan apa-apa saja yang rusak, lebih baik pasrah saja sama bengkel AC. Apa sih hal yang paling ribet dan butuh konsentrasi tambahan? Yaitu membongkar AC itu melibatkan komponen-komponen lain seperti radiator dan juga kelistrikan yang lain. Dan sebenarnya kami bisa ya tanpa bongkar radiator, tapi kami harus membongkar bodi depan. Dan itu menurut saya lebih ribet karena ada lampu dan lain-lain. Jadi saya lebih memilih untuk membongkar radiatornya. Otomatis kita juga membuang coolant, kita ganti coolant yang baru sekalian. Nah, dan yang paling rumit lagi adalah posisi dashboard di dalam kabin. Itu ada ECU, ada kelistrikan, ada head unit, ada airbag. Wow, takut meledak. Nah, dan juga kelistrikan-kelistrikan yang lain. Kalau di mobil lain itu sebenarnya bongkar rumah evap tuh bisa ya diterobos atau dibobol dari bawah. Sebagian mobil kayak Avanza R3 saya pernah lihat, itu nggak perlu membongkar semua. Tapi di mobil ini kita harus membongkar semuanya karena rancangan mobil ini tuh cukup kompak sesuai kelasnya ya, kompak sedan ya. Dan itu memang sangat ribet. Nah, lihat nih, ya cukup rapi lah. Ini sudah kembali ke kondisi semula. Ini kami masih coba lihat cut off nya di berapa. Tetap dengan setelan temperatur 22 dan kipas blowernya 1. Wah, 4,0. Oke, di situ-situ aja antara 4,5 sampai 4,1 dan pernah 4,0. Mantap. Mentok di 4,1 dan itu udah lumayan dingin banget loh. Jangan-jangan bisa 3 koma ini. Penasaran aku. Nah, coba ya sharing ya teman-teman. Di mobil kalian dapat berapa? Kalau ya ada yang pernah iseng-iseng rekam. Nah, hari ini tepat seminggu lebih dikit lah dari proses kemarin ya, proses pembongkaran AC dan pengembalian seperti semula. Dan ini suhunya stabil ya, tetap di situ-situ saja. Nah, kami ingin sedikit menyampaikan beberapa hal. Nah, pertama, alhamdulillah DIY yang kami lakukan kali ini cukup berhasil. Semoga saja masih awet dan tetap seperti ini, mempertahankan AC-nya dingin. Bahkan AC-nya itu sempat ngembun ya, siang hari jam 10, 11, apalagi malam hari itu full ngembun, dingin banget. Dan yang kedua, kami ingin menyampaikan satu hal lagi, yaitu sebuah komponen yang sangat penting dan sekarang diwajibkan
untuk mobil-mobil keluaran terbaru, dan itu tidak ada di beberapa mobil tua ya. Kalau mobil tua JDM ada ya. Itu adalah ini guys, APAR atau apa namanya ini ya, pemadam kebakaran. Nah, ini sangat penting. Kami tidak akan pernah berani untuk melakukan DIY kalau tidak ada ini. Meskipun mungkin saja ini nggak cukup ya, tapi ini sudah menjadi standar ya, 1 kilo. Harganya ini cukup murah lah, 100 sampai 200 ribuan, dan ada beberapa opsi yang bisa kalian pilih powdernya. Kalau untuk mobil-mobil standar, terutama bensin, itu ini sudah cukup ya. Karena kalau mobil Anda mobil listrik lithium itu butuh bahan kimia yang lebih advance lagi ya. Nah, jadi untuk teman-teman, pencegahan itu lebih baik lah daripada apa-apa ya. Karena sekarang saja banyak kejadian kebakaran mobil di berbagai tempat dengan kasus ini karena modifikasi, terutama di sosmed itu modifikasi lampu. Nah, semoga ini tidak terpakai. Maksudnya amit-amitlah kebakaran, tapi yang namanya mencegah ya, kita perlu ini. Oke, kalian bisa cek di Tokped, ini banyak, atau Shopee. Nanti saya kasih link di bawah. Nah, yang menjadi kebingungan saya, ditaruh mana ya ini ya supaya estetik gitu loh. Ada bautnya sih, tapi bingung ini masih. Sementara masih saya taruh di jok belakang. Bukan di jok belakang, tapi di bawah jok depan ini ya, di sini. Karena saya lihat beberapa mobil baru kemarin di situ ya. Mungkin teman-teman ada saran ini ditaruh di mana? Soalnya ini berat ya. Nah, mungkin seperti itu dulu video kali ini tentang perbaikan AC dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman banyak yang lebih pintar. Bisa teman-teman share di kolom komentar kurangnya apa atau baiknya bagaimana. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga di keadaan emergensi ini bisa membuat jadi senjata. Buat mukul maling mungkin, atau memecahkan jendela, atau balang abot.